Halo sobat Nimes. Wah, kita gas lagi dah lo profilnya. Dan sorry baru bisa upload. Kemarin gua nggak bisa upload karena ya ada kegiatan dan juga seharian hujan. Gua baru balik jam 6 sore terus lanjut turun sampai pagi. Dan kelelahan. Wah. Dan sekarang yuk kita gaskan lagi dah lo profilnya. Langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari pasnya. Saat ini Luchogi dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dia ditekan oleh makhluk level 60 dan tentunya hal ini adalah hal yang sangat luar biasa untuk dirinya. Dan di tempat inilah Luchogi dia menggunakan semua yang dia miliki untuk dapat menghadapi makhluk itu. Dan untuk Dongli yang melihatnya, dia pun tahu kalau saat ini kakaknya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dan dia tidak lagi dapat mengendalikan dirinya, yang membuat Dongli dia pun tahu kalau dia harus segera pergi. Sedangkan untuk Luchogi saat ini dia pun masih mencoba untuk dapat menguatkan semua yang dapat dia kuatkan, menyiapkan segalanya untuk dapat menghadapi makhluk itu. Dan di sisi lainnya juga saat ini untuk gadis Yan, dia pun juga menyadari kalau ada yang tidak beres dengan Luchogi. Dan dia pun tahu kalau kondisi Luchogi tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, hingga membuat dirinya kini mencoba untuk dapat menemukan di mana Luchogi berada. Dan di dalam perjalanan itulah dia pun berharap kalau saat ini Luchogi dia datang tepat waktu untuk dapat menyelamatkannya. Sedangkan untuk Luchogi sendiri saat ini dia pun bersiap untuk menghadapi makhluk yang ada di depannya ini. Dan dia juga tahu kalau makhluk yang ada di depannya ini sungguh sangat luar biasa. Tapi dia pun juga telah menemukan di mana titik lemah dari lawannya. Ya, aku harap itulah titik lemahnya. Dan aku harus mengalahkannya. Ucap dari Luchogi. Maka darilah setelah dia melihat di mana titik lemah dari lawannya, di sini dia menyiapkan segalanya untuk dapat menghadapi makhluk itu. Dan kini dia pun langsung melompat ke udara dan bersiap untuk segera melepaskan serangan miliknya. Serangan terkuat yang dapat dia lepaskan untuk saat ini. Dan untuk Luchogi untuk segera mengalahkan makhluk itu, dia pun menggunakan sebuah teknik kombinasi, yaitu normal attack miliknya dan juga teknik slow zone miliknya. Dan aku harap ini dapat mengalahkannya. Ini adalah teknik yang dimiliki oleh Soft Dragon pertama, ucap dari Luchogi. Maka adalah di sini Luchogi ketika dia berhadapan satu lawan satu depan-depanan dengan makhluk itu, di sini makhluk itulah duluan yang melepaskan sebuah serangan ke arah Luchogi, yang membuat Luchogi dia pun tertekan dan dia hanya dapat menggunakan area pelindungnya untuk dapat melindungi dirinya. Ini sungguh sangat mengerikan. Aku dapat kapan saja. Ucap dari Luchogi mencoba menahan serangan yang diberikan oleh lawannya. Dan begitu serangan itu mulai meredah, di sini Luchogi dapat mencoba untuk segera menghajar lawan itu dari depan dan ting. Dia pun mendapatkan notifikasi sistem kalau misi telah selesai. Tapi apakah selesai begitu saja? Tentunya tidak, karena makhluk itu tiba-tiba aja meraung kembali dan melepaskan kekuatan yang jauh-jauh lebih kuat. Dan itu membuat Luchogi kini dia tidak lagi memiliki sebuah barrier pertahanan yang membuat dirinya terhantam dengan sangat-sangat keras, hingga membuatnya pun terhempas ke udara dengan cukup jarak yang sangat jauh. Dan di sini Luchogi dia pun tahu kalau dia telah mengalahkan lawannya, tapi tentunya ini tidak akan berakhir seperti itu. Dia semakin dekat dan ini berbahaya, ucap dari Luchogi. Dan sepertinya aku harus menggunakan koin kebangkitan milikku, ucap dari Luchogi, dan aku akan melakukannya sekali lagi. Namun ketika dia akan kembali melakukan aksinya di sini, tiba-tiba aja ada yang menyambut dirinya. Dan ternyata yang menyambut dia adalah gadis Yan yang datang tepat waktu, dimana dia juga menggenggam Luchogi dan juga menyiapkan sesuatu di lengan kanannya. Dan di sini tiba-tiba aja energi mulai bersatu kembali, dan ini adalah energi yang sangat-sangat kuat, dan energi yang luar biasa pun terpancar di sekitaran mereka. Dan ini adalah sebuah benturan energi yang dilepaskan oleh gadis Yan untuk segera melindungi Luchogi. Dan untuk gadis Yan, dia juga berucap, Tunggu aku 10 detik, ucap dari gadis Yan. Maka dari itulah setelah dia meletakkan Luchogi di atas hewan peliharaannya, di sini gadis Yan dia pun menghilang. Dan untuk Luchogi dia pun mulai menghitung 10, 1, 2. Dia di sini Luchogi dia pun mulai menghitung, sementara untuk gadis Yan dia pun menyiapkan serangannya untuk segera menghadapi makhluk yang ada di bawah sana. Dan ketika sumber energinya telah terkumpul, di sini gadis Yan dia pun mencoba menghancurkan makhluk yang ada di bawah sana. Dan untuk Luchogi dia tetap masih terus menghitung. Tapi di sini walaupun Luchogi telah mengalahkan makhluk yang ada di bawah sana, tapi kesadaran dari bunga lili itu masih dapat tumbuh, yang membuat Luchogi dia pun tahu kalau ini tidaklah mudah untuk dapat dihentikan. Dan di sini gadis Yan pun sama, dia melepaskan teknik spear miliknya dan dia langsung melesat menerjang dari depan.
Dan setelah dia menjatuhkan makhluk itu di sini, gadis Yan dia pun tahu kalau ini juga masih belum selesai. Karena memang di sini dia lagi-lagi mengangkat item miliknya, spear miliknya ke udara yang memancarkan energi yang jauh-jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, dan dia kini mulai melok target yang akan dia hentikan. Dan ketika dia melepaskannya di sini benar-benar langsung menuju inti dari makhluk itu, dan boom, makhluk itu pun langsung meletup. Tapi uniknya meletupnya makhluk itu tidak langsung meletup begitu saja. Dia meletupkan energi yang luar biasa dan kini mulai menyatu kembali energi itu, yang artinya ini akan sangat-sangat mengerikan. Membuat gadis Yan setelah dia melepaskan serangan, dia pun langsung segera kembali. Dan dia juga berujar cepat, gelombang energi spiritual akan meledak. Ujar dari gadis Yan. Maka dari itulah kini dia pun langsung segera secepat yang dia bisa pergi meninggalkan tempat ini. Dan untuk Lushogi dia pun senang ketika gadis Yan datang kembali. Tapi sepersekian detik setelah itu, letupan energi yang sangat-sangat besar pun terjadi. Letupan energi yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, hingga membuat malam yang sebelumnya gelap kini tiba-tiba saja langsung terang benderang. Dan untuk Lushogi, dia pun senyum senang karena dia dikekep di antara dua aset besar milik gadis Yan. Waduh, gadis Yan dia pun kaget lah. Dia baru ingat kalau Lushogi malah dikekepnya. Waduh. Dan untuk gadis Yan dia juga berujar aku. Tapi untuk Lushogi, dia tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh gadis Yan, karena dia melihat kalau saat ini makhluk yang memang dihadapi oleh Lushogi dan juga gadis Yan telah binasa, tapi tidak dengan kekuatan jiwanya masih utuh. Gila, kenapa kekuatan jiwanya masih mengerikan seperti ini? Ujar dari Lushogi yang melihat kalau ternyata makhluk itu kini akan menyerang mereka dengan kekuatan jiwanya. Tidak, ini buruk. Ujar dari gadis Yan yang juga tahu kalau saat ini makhluk yang ada di sana sangat luar biasa gila. Bahkan spiritualku, jiwa milikku tidak akan mungkin dapat mengalahkannya, pikir dari gadis Yan. Tapi untuk Lushogi, dia pun menggunakan teknik Sword Heart miliknya untuk segera menghentikan makhluk itu dan menyegel kekuatan yang dimiliki oleh makhluk itu. Karena memang Sword Heart adalah kekuatan jiwa pula. Dan di sini dengan menggunakan Sword Heart, di sini Lushogi, dia pun menyegel makhluk itu. Ini kira-kira tekniknya mirip dengan Kamui miliknya Itachi. Dan di sini setelah menyegel makhluk itu, kini ternyata makhluk itu disegel di dalam sebuah kertas kuning kecil yang memang muncul tiba-tiba saja setelah Lushogi menyegel makhluk itu di dalam sebuah kertas. Saudaraku, tolong cepat ambil benda itu, ujar dari Lushogi. Tapi melihat Lu Xiao yang saat ini sepertinya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tentunya gadis Yan dia pun sedikit khawatir, dan dia juga mengambil benda yang memang diminta oleh Lushogi pula. Tapi untuk Lu Xiaogi dia muncul, tidak, aku tidak apa-apa. Terima kasih saudaraku, dan aku tidak mungkin akan melakukan hal ini jika ini adalah orang lain, tapi untuk dirimu aku pasti akan melakukannya, ujar dari Lushogi dalam teknik Sword Heart miliknya itu yang sebelumnya. Dan melihat Lushogi yang seperti itu berkata kalau dia akan melakukannya untuk gadis ini, tentunya membuat gadis Yan dia pun tersipu dong. Walaupun sebenarnya gadis Yan juga yang datang menyelamatkan Lushogi, tapi kenapa seolah-olah Lushogi lah yang menyelamatkan gadis Yan, dan ini agak sedikit membingungkan juga. Tapi untuk gadis Yan dia pun tersipu malu ketika Lushogi mengatakan kalau dia ingin menyelamatkannya, dan tentunya membuatnya agak sedikit malu-malu gimana gitu. Dan dia juga berujar sebaiknya kita mencari tempat untuk merawat lukamu, ujar dari gadis Yan. Tapi untuk Lushogi, dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem, tapi notifikasi itu tanda tanya, yang artinya benda yang ada di tangannya itu bukanlah benda biasa. Benda apa itu? Aku tidak bisa mengidentifikasinya, ucap dari Lushogi. Dan untuk gadis Yan dia pun bertanya, benda ini apakah kau menginginkannya? Iya, sepertinya ada sesuatu rahasia di balik itu semua, dan aku ingin menyelidikinya, ucap dari Lushogi. Baiklah, kalau begitu ambillah, ucap dari gadis Yan. Dan untuk Lushogi tentunya dia mengambil benda itu pula, karena memang benda itu saat ini belum diketahui fungsinya untuk apa. Dan setelah makhluk itu telah binasa, benar-benar binasa, kekuatan tubuh fisik dan juga jiwanya benar-benar udah nggak ada, membuat gadis Yan dia pun juga bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Selain itu juga yang membuatnya bingung ada jurang besar ini. Benda apa ini? Siapa yang melakukannya? Ujar dari gadis Yan. Itu aku, sambut dari Lushogi. Mendengar hal itu tentunya menotis bagi gadis Yan, dan pun tidak percaya bagaimana bisa Lushogi melepaskan teknik sebesar ini, semengerikan ini, dan itu membuatnya berujar, teknik ini sungguh sangat mengerikan. Bahkan untuk diriku mungkin saja aku tidak bisa menahan teknik ini, ujar dari gadis Yan. Dan untuk Lushogi dia pun membenarkannya. Ya, itu benar. Bagi mereka yang ada di rank 5 ke bawah tentunya mereka tidak mungkin dapat melakukannya. Tapi untuk dirimu aku yakin kau pasti dapat melakukannya, ujar dari Lushogi yang membuat gadis Yan dia berujar,
Ha, iya. Dan aku ingin bertanya, apakah ini ulah dari pedangmu? Ucap dari gadis Yan. Iya, aku telah menyimpannya, menyegalnya selama 10 tahun lebih hanya untuk satu tebasan ini. Tapi sayangnya agak sedikit meleset. Ucap dari Shogi. Dan aku melakukan ini untuk mereka yang telah menghabisi kedua orang tuaku. Mengenai hal itu tentunya membuat gadis Yan dia agak sedikit jadi seperti itu alasannya. Kenapa dia menolak untuk menghunuskannya? Ternyata selama 10 tahun ini semua untuk orang tuanya. Ini benar-benar luar biasa. Dan sekarang yaudah, ayo kita cari tempat untuk dapat mengobati lukamu. Ucap gadis Yan. Maka datanglah kini mereka pun menuju sebuah gua kecil. Dan di tempat inilah gadis Yan dia pun mencoba untuk dapat membantu Lo Shogi mensirkulasikan energi spiritual yang dia miliki. Dan untuk gadis Yan dia juga berujar, wah ternyata luka di dalam tubuhnya jauh lebih serius daripada yang aku kira. Meskipun serangan itu sungguh sangat kuat, tapi ternyata serangan itu juga melukai tubuhnya. Ucap dari gadis Yan, dan dia juga berujar, jika saja dia memanggilku lebih awal, maka ini tidak akan pernah terjadi. Ucap dari gadis Yan. Tapi untuk Lo Shogi, dia tidak peduli dengan sirkulasi energi. Karena memang saat ini dia sedang membuka panel sistem miliknya. Aku telah mengalahkan makhluk itu dan saat ini hadiah apa yang akan aku dapatkan? Ucap dari Lo Shogi, dan ternyata benar-benar di sini sistem memberikan informasi kalau dia telah menyelesaikan misinya. Pemicu misi imbalan pula. Luar biasa. Ucap dari Lo Shogi yang saat ini sedang nyengir-nyengir baik karena dia saat ini mendapatkan hadiah 3.500 poin XP. 3.500 poin XP. Ternyata mengalahkan Red All itu memberikanku 300.000 poin XP tambahan, termasuk masing-masing kultivator yang lainnya. Ternyata panen besar cuy. Ucap dari Lo Shogi. Dan setelah dikurangi dengan XP yang aku habiskan sebelumnya 500.000 poin XP, tentunya ini ya lebih banyak. Ini luar biasa. Apalagi di sini Lo Shogi dia juga mendapatkan sebuah notifikasi kalau dia akan mendapatkan hadiah spesial ketika dia dapat mengalahkan altar Purple Moon. Altar Purple Moon. Tapi di sini sistem juga memberitahukan kepada Lo Shogi untuk menjalankan misi menghancurkan sebuah altar dia membutuhkan level setidaknya 50. Bahkan sistem juga menyarankan agar Lo Shogi membentuk sebuah party yang membuat Lo Shogi dia berpikir, harus level 50 dan membentuk sebuah party. Apakah ini adalah misi khusus kah? Dan apakah memang harus di level 50? Tapi kan aku adalah player terpilih. Masa iya harus level 50 juga? Dan aku jika pergi sendirian boleh nggak ya? Ucap dari Lo Shogi yang masih bingung aja dengan misi yang baru saja dia picu. Tapi di sini dia ingin tahu juga hadiah apa total yang akan dia dapatkan setelah dia mengalahkan misi ini. Misi yang sebelumnya itu mengalahkan para kultivator iblis. Dan ayo kita lihat hadiah apa yang aku dapatkan semuanya. Dan ketika dia membuka panel sistem dan memanen hadiah yang telah dia dapatkan setelah dia mengalahkan para kultivator iblis, dia pun mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa yang membuatnya sungguh sangat senang ketika dia mendapatkan voucher Sword Inten. Membuat Lo Shogi dia pun senang karena dia akan mendapatkan hadiah XP sebanyak 8 juta poin XP diskon jika dia ingin meningkatkan poin Sword Intent miliknya yang membuatnya sungguh sangat senang. Tapi di sisi lainnya untuk gadis Yan, dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan Lo Shogi. Energi spiritualnya terasa cukup normal dan tidak ada masalah. Tapi kenapa dia masih menung-menung aja? Pikir dari gadis Yan yang bingung dengan kondisi dari Lo Shogi. Tapi untuk Lo Shogi sendiri dia memang masih menung karena memang saat ini dia sedang membuka panel sistem miliknya, melihat hadiah-hadiah apa yang telah dia dapatkan. Dan itu adalah hal yang sungguh sangat membuatnya senang karena dia mendapatkan poin diskon 50% dari setiap skill yang dapat dia tingkatkan. Tapi ketika dia membuka matanya, gadis yang tiba-tiba aja muncul tepat di depan mukanya yang membuatnya pun kaget juga. Ada apa ini? Dan itu membuat Lo Shogi dia pun bertanya, saudaraku, kau sedang apa? Ucap dari Lo Shogi yang membuat gadis ini dia pun agak sedikit malu dan dia juga berujar, aku sebelumnya melihat kau mengerutkan dahimu, jadi aku ingin memeriksa denyut jantungmu. Apakah kau percaya dengan diriku? Ucap dari gadis ini yang membuat Lo Shogi dia berujar, ya lakukanlah. Maaf karena telah mengganggumu. Ucap dari Lo Shogi yang kembali kini dia memejamkan matanya.
Melihat Lu Xiaogi yang percaya dengan dirinya membuat gadis Yan dia pun tidak menyangka kalau ternyata Lu Xiaogi sampai percaya seperti ini kepada dirinya. Bahkan hal ini tidak pernah terjadi di tempatnya sendiri, di sekte Chunkyu miliknya. Orang-orang yang ada di tempat itu saja mereka tidak percaya dengan diriku, tapi dia mempercayaiku sampai sejauh ini, ucap dari gadis Yan yang tidak percaya. Tapi ya sudahlah, kalau begitu aku akan melakukan yang terbaik untuk dapat menyembuhkan dirimu, ucap dari gadis cantik ini. Maka itulah selama gadis Yan dia mencoba untuk dapat memeriksa kondisi yang dimiliki oleh Lu Xiaogi. Di sini Lu Xiaogi dia memejamkan mata dan menikmati ini semua. Karena memang ini adalah sebuah pelayanan yang diberikan oleh mereka yang ada di ranah 6. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa, ucap dari Lu Xiaogi. Apalagi jika saja gadis Yan memiliki sebuah penampilan yang seperti ini, pasti dia akan lebih mantap lagi nih. Mendapatkan pelayan dari seorang pelayan yang seperti ini. Waduh, hai ini ucap dari Lu Xiaogi di dalam hati. Berharap mendapatkan gadis Yan memakai skin seperti ini. Waduh. Tapi untuk gadis Yan setelah dia memeriksa Lu Xiaogi, dia pun merasa kalau saat ini Lu Xiaogi dalam kondisi yang baik-baik saja. Saudaraku, sepertinya saat ini kondisimu sudah baik-baik saja. Saat ini denyut jantungmu juga sudah normal dan sekarang kau bisa membuka matamu, ucap dari gadis Yan. Oh baiklah, terima kasih, ucap dari Lu Xiaogi. Dan dia juga berucap, aku sangat beruntung dan aku juga sangat berutang kepada dirimu karena kau telah menyelamatkan hidupku dan juga menyembuhkan luka-lukaku, ucap dari Lu Xiaogi. Di sini Lu Xiaogi dia juga berujar, biasanya jika di dalam sebuah cerita novel sang penyelamat dia memiliki wajah yang jelek, maka di hari selanjutnya dia hanya dapat membalaskan ini semua di kehidupan yang selanjutnya. Tapi untuk orang seperti dirimu, kurasa aku hanya dapat menyerahkan segalanya, ucap dari Lu Xiaogi yang membuat gadis itu dia pun tersipu malu. Dalam arti lain dia diucapkan kalau Lu Xiaogi menganggapnya sebagai gadis yang sangat cantik, yang membuat gadis ini tentunya dia malu-malu dong ketika dia dibilang cakep oleh Lu Xiaogi. Dan untuk Lu Xiaogi dia sengaja hanya ingin menggoda gadis Yan. Dan untuk gadis Yan, dia hanya dapat tersipu malu. Walaupun dia juga tahu kalau Lu Xiaogi selalu aja berkata-kata aneh, tapi tetap saja dari semua orang dialah yang paling menarik di mataku, ucap dari gadis ini di dalam hati. Selain itu juga dia juga melihat Leontin yang sebelumnya telah dia berikan dan ternyata benda itu juga telah rusak, yang membuat Lu Xiaogi sepertinya dia pun sadar kalau gadis Yan sedang memperhatikan Leontin ini. Berkat benda inilah yang telah kau berikan sebelumnya kepada diriku, aku masih dapat bertahan hingga kau muncul. Namun sayangnya benda ini juga telah rusak dan ya seperti inilah. Dan sepertinya efeknya juga tidak lagi berguna, ucap dari Lu Xiaogi. Namun di sini ketika gadis Yan meminta kembali benda itu karena memang tidak lagi berguna, di sini Lu Xiaogi tidak mungkin aku berikan. Bagaimana mungkin aku dapat mengembalikannya begitu saja? Benda ini adalah dia yang telah kau berikan dan sekarang dia adalah milikku, ucap dari Lu Xiaogi yang membuat gadis ini dia pun tentunya dia pun senang dan juga agak gimana gitu ketika benda yang telah dia berikan ternyata dianggap spesial oleh Lu Xiaogi. Dan enggak, di sisi lainnya saat ini di forum para player udah rame. Semua pembicaraan di tempat ini membicarakan tentang Lu Xiaogi yang memberikan aksi yang sangat luar biasa. Karena memang sebelumnya mereka sempat menyaksikan aksi dari Lu Xiaogi ketika sedang menghadapi Big Boss yang sebelumnya itu. Walaupun ya siarannya juga terputus, tapi itu tetap membuktikan kepada mereka semua, kepada para player kalau ternyata Lu Xiaogi sungguh sangat luar biasa, dan kuat dan juga luar biasa. Dan untuk Lu Xiaogi ketika dia membuka panel sistem dia pun dapat membaca itu semua. Yosh, terima kasih atas kepercayaan kalian kepada diriku, ucap dari Lu Xiaogi. Dan ini semua benar-benar membuat popularitas dari sekteku akan semakin luar biasa, ucap dari Lu Xiaogi. Dan ternyata ini adalah hari selanjutnya. Dan untuk gadis Yan dia udah pergi karena dia pergi ke kota untuk mencari obat-obatan herbal. Dan untuk Lu Xiaogi, sekarang waktunya memberitahukan kepada Dongli kalau aku dalam kondisi yang baik-baik saja. Maka setelah dia menulis pesan, di sini dia pun melemparkan benda itu untuk pergi mencari Dongli. Dan tak lama setelahnya kini gadis Yan dia pun kembali dan dia kembali membawakan herbal untuk Lu Xiaogi. Dan untuk Lu Xiaogi dia pun langsung memakan semua herbal itu. Dan dia pun sungguh sangat senang dan dia juga berujar, saudaraku, saat ini kupikir aku telah kembali pulih dan sepertinya sudah waktunya untuk kembali, ucap dari Lu Xiaogi yang membuat gadis ini dia pun sedikit tersentak ketika dia mendengar kalau Lu Xiaogi akan segera kembali pulang. Dan melihat gadis ini yang sepertinya agak bengong membuat Lu Xiaogi dia berujar, ada apa? Apakah kau ingin ikut bersama dengan diriku? Ucap dari Lu Xiaogi yang membuat gadis ini ya
tentu ujian dari gadis yang ingin ikut juga bersama dengan Lee Seok-gi lagi kembali ke Sektemo. Maka dari itulah kini mereka pun kembali pulang ke Sektemo. Dan selesai cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part lanjutannya nanti sore lagi. Sorry kemarin gua nggak upload coy karena kemarin itu seharian hujan dan gue juga seharian lagi di luar. Kejebak hujan kagak bawa mantel dan hujan-hujan sampai rumah maghrib hujan capek turu baru bangun pagi-pagi. Dan ini persiapan untuk gawe lagi. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Udah jam 6:30. Gak bye. What?